Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufadalul Afdal dengan NPM 20 10 10 30 10 140. Jadi saya akan membahas tentang tugas final saya, yaitu tentang PPT mini riset saya yang berjudul Konflik PT Batubara Energi Lestari dengan masyarakat desa Suak Bili di Kecamatan Suak Makmu di Kabupaten Nagan Raya. Jadi di sini konflik di antara masyarakat tersebut adanya keberadaan sumber daya alam yang dimiliki potensi ekonomi. Perlu dilakukan pengelolaan agar dapat termanfaatkan secara maksimal. Jadi keberadaan kegiatan pertambangan batubara ini terdapat di daerah Suak Bili tersebut yang merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk dapat memanfaatkan potensi wilayah yang dimiliki oleh desa Sukamakmu tersebut. Jadi permasalahan yang terjadi pada beberapa ini diantaranya lubang tambang yang belum direklamasi dan sejumlah kesepakatan masyarakat dengan perusahaan yang belum terpenuhi. Satu-satunya akses jalan keluar masuk kampung masih berbatu dan tidak memadai. Juga jembatan yang sudah miring, bahkan di beberapa titik disambung oleh kayu. Serta di sebagian kepala jembatan sudah terus beraliran air sungai. Jadi pada bentuk kesepakatannya kepada PT tersebut, masyarakat meminta bahwa lubang tambang yang akan direklamasi, jalan akses kampung akan diperbaiki, dan adanya perbaikan jembatan, adanya beasiswa pendidikan, dan merekrut putra-putri daerah untuk bekerja di PT tersebut. Jadi bantuan perusahaan terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat kampung tampaknya berhenti pada tahun 2016 dan 2017. Perusahaan dan masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi, saling bertergantungan antara perusahaan dan masyarakat, dan berkomunikasi bahwa baik keputusan bisnis dan kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagai dari keuntungan di PT tersebut. Jadi keberadaan PT BEL ini tidak membawa perusahaan untuk menimbulkan dampak positif bagi masyarakat tersebut. Dalam hal ini mata pencarian kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Hal ini yang menimbulkan perspektif masyarakat bahwa ada kemungkinan kepentingan politis dan pribadi dari pengesahan izin usaha penambangan oleh PT Batubara Energi Lestari. Jadi tahap konflik antar masyarakat ini, jadi konflik tersebut berubah setiap saat melalui berbagai aktivitas, intensitas, ketenangan, dan kekerasan yang berbeda-beda. Tahap ini penting diketahui untuk membantu menganalisis dinamika. Jadi yang pertama adanya prakonflik. Prakonflik merupakan periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran antara dua pihak atau pihak yang lebih, sehingga timbul adanya konflik. Terdapat ketegangan hubungan di antara beberapa pihak dan keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. Konfrontasi. Pada tahap ini konflik memiliki semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif. Yang ketiga adanya krisis. Tahap ini merupakan puncak konflik. Ketegangan dan kekerasan terjadi begitu hebat. Komunikasi normal di antara kedua pihak kemungkinan akan terjadi yang putus. Pernyataan umum kecenderungan menuduh atau menentang pihak lain. Yang terakhir adanya paskanya konflik. Situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan. Ketegangan berkurangan dan hubungan mengarah normal di antara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali menjadi situasi pra-konflik. Jadi tahap konflik antara masyarakat dengan PT Batubara ini kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur, yaitu kelompok dibedakan atas tipe 1
semu, yaitu sejumlah pemegang posisi dengan kepentingan yang sama tetapi belum menyadari keberadaannya, dan kelompok ini juga termasuk dalam tipe kelompok kedua. Jadi prakonflik ini pada periode ini terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Awal mula munculnya prakonflik dimulai saat masyarakat merasa PT Batubara tersebut telah merugikan masyarakat Suwakbili. Jadi kerugian tersebut diantaranya yaitu jalan masuk ke desa Suwakbili masih berbatu, jembatan masih terbuat dari kayu, dan debu batubara yang dihasilkan dari aktivitas tambang masuk ke dalam rumah warga. Jadi masyarakat sebagai individu yang dikontrol oleh posisi otoritas. Namun pada sisi lain, PT Batubara ini benar adanya mereka telah merekrut putra-putri daerah sesuai dengan permintaan di desa tersebut. Namun ternyata dari pihak warga menilai PT Batubara ini hanya merekrut sedikit karyawan dari desanya. Pada dasarnya setiap perusahaan harus memiliki karyawan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan agar bekerja lebih proporsional. Masyarakat yang awam akan peraturan terkait perundang mengenai CSR tentu akan menerima peraturan tersebut tanpa memahami lebih lanjut. Suatu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Jika hanya pihak yang merasa ada masalah, mungkin pada pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau melakukan aksi konfrontasi. Jadi konflik muncul itu melakukan tindakan penyebab perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Masyarakat melakukan demonstrasi berupa memblokade jalan agar truk-truk milik PT Batubara ini sedang beroperasi dan tidak dapat melintas di jalan desa tersebut agar tidak jalannya struktur dari program PT Batubara tersebut. Beberapa permasalahan yang menyebabkan konflik dengan perubahan berlarut-larut yaitu menemukan solusi. Di satu perusahaan dapat berpegang teguh pada pendapat yang mereka miliki, sedangkan masyarakat bersikukuh bahwa harus mengikuti peraturan. Jadi kesimpulan terhadap konflik yang terjadi pada masyarakat desa Suwakbili ini yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis atau puncak konflik, dan pasca konflik. Pada masa prakonflik, masyarakat merasa mereka telah mengganggu lama agar PT Batubara tersebut dapat menempati kesepakatan yang telah mereka buat. Adapun kesepakatan tersebut berubah penerimaan mahasiswa, yaitu rekrutmen putra-putri dari daerah tersebut, dan diperbaiki jembatan jalan yang ada di Suwakbelu. Kemudian polusi udara yang mereka tambangi itu sudah berkurang dan mereka meminta maaf kepada warga-warga Suwakbelu tersebut. Jadi sekian dari saya, Mufadalul Afdal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.